welcome back bareng sama saya Arya di portal kampustrader.com dan di dalam sesi kelas Forex Basic atau kelas Forex untuk pemula ya. Dan sesi ini adalah sebetulnya sesi terakhir teman-teman semuanya, dan di sesi-sesi sebelumnya kita udah banyak hal ya yang kita sempat bahas gitu ya. Dari sesi yang mulai pertama kita bahas apa itu Forex, bagaimana cara Forex bekerja secara umumnya itu seperti apa gitu kan. Kita udah kenalan yang samanya teknikal dan juga fundamental, indikatornya apa aja yang paling umum, yang paling common digunakan di dalam industri forex ini, dan kita udah kenalan juga sama namanya platform ya, kayak TradingView sama MetaTrader. Kemarin kita juga udah bahas tuh ya, MetaTrader itu ada apa aja di dalamnya, kemudian kalau TradingView itu ada apa aja gitu. Kita kemarin udah kenalan di sana. Nah, di sesi kali ini materi yang memang tidak berat ya, cuman ini perlu saya sampaikan ke kalian semuanya biar tahu ya. Setelah ini kalian sudah siap untuk to the next levelnya. Tapi belum kalian setelah ikutin sesi ini dan setelah menyelesaikan sampai video ini ya, kalian saya anggap belum siap untuk masuk ke dalam market. Jadi jangan coba-coba untuk langsung trading di dalam industri forex ini. Kalian belum punya technical atau kalian belum punya sistem tradingnya, karena kita belum bahas yang namanya sistem trading. Oke, itu adalah level selanjutnya yang perlu kalian pelajarin gitu. Nah, di sesi ini ya, yang paling pertama yang perlu kita lakukan adalah setelah kemarin kita kenalan dengan pondasi-pondasi awal yang perlu kalian tahu di dalam industri forex ini, selanjutnya kalian masuk ke level berikutnya, yaitu sistem tradingnya. Nah, problemnya adalah banyak trader-trader di luaran sana yang menurut saya mereka nggak belajar, mereka cuman menganggap kalau forex ini adalah easy money gitu ya, atau ini hanya permainan jual dan beli ya, mereka asal. Kalau candle hijau mereka buy, kalau candle merah mereka sell, kan kayak gitu aja. Jadi pakai feeling, jadi kira-kira gitu kan. Nah, kalau misalnya cara entry-nya kita kira-kira atau pakai feeling, kita nggak akan dapetin sesuatu hal yang konsisten. Ingat, goalsnya kita adalah kita pengen punya profit yang konsisten gitu ya. Tapi kalau misalnya kita tradingnya kira-kira atau kita misalnya mungkin pakai feeling atau ikut-ikutan sinyal, hasilnya kira-kira bisa profit konsisten apa enggak? Menurut saya enggak akan bisa. Kenapa? Karena actionnya juga kira-kira. Actionnya aja ya kadang profit, kadang enggak, kadang profit, kadang enggak. Kadang pakai cara ini, kadang pakai cara itu kan, ABCD semua dipakai gitu kan, pakai indikator ABCD dan beda-beda semuanya, ya hasilnya juga enggak akan sama gitu setiap trading plan yang kita buat. Gitu. Nah, next levelnya adalah kalian perlu belajarin yang namanya sistem trading. Ya, dari sistem trading tersebut kalian bisa menghasilkan sebuah trading plan. Trading plan ini adalah sistem trading di mana kalian akan masuk ke dalam market dan keluar ke dalam di dalam market tersebut ya. Atau saya sebutnya namanya set, stop loss, entry, dan target atau take profit. Nah, ini 3 hal yang perlu bisa kalian tahu. Nah, 2 pertanyaan penting yang perlu kalian tanamkan di dalam diri kalian ketika mau trading. Yang pertama, apakah hari ini saya harus menjadi seorang buyer? Apakah hari ini saya menjadi seorang seller? Atau hari ini saya sebaiknya libur karena marketnya lagi nggak jelas? Itu pertanyaan pertama yang perlu kalian jawab. Nah, yang kedua, ketika kita tahu, oh hari ini saya menjadi seorang buyer, oh hari ini saya menjadi seorang seller, oh hari ini saya harus libur gitu ya. Kalau jadi seorang buyer atau seller, di mana harga yang saya bisa masuk ke dalam market sehingga saya punya tingkat probability yang bagus ketika masuk ke dalam market dan saya bisa taking profit dari sana. Itu pertanyaan kedua yang perlu kita jawab. Nah, untuk menjawab 2 hal tersebut, maka kita perlu punya sebuah sistem trading ya. Kita perlu punya metode trading ya yang proper, yang baku, yang mechanical, yang hitam dan putih. Nah, itu kita perlu belajar gitu. Berarti ketika menjawab hal pertama atau jadi buyer atau jadi seller, berarti kita perlu baca yang namanya apa? Kita perlu baca yang namanya tren gitu kan. Setelah kita tahu trennya di mana gitu kan, trennya apa, trennya naik atau turun, baru tuh kita bisa tahu, oh hari ini jadi seorang buyer, oh hari ini jadi seorang seller, oh hari ini nggak jelas marketnya sebaiknya saya libur. Nah, setelah tahu baru kita bisa menjawab pertanyaan yang kedua, di mana kita harus masuk ke dalam market, entry-nya di mana. Nah, itu baru menjawab pertanyaan yang kedua. Nah, selain entry, kita juga perlu tahu kalau misalnya kita benar, kita pengen keluarnya di mana. Kalau misalnya kita salah, itu kita mau keluarnya di mana. Karena trader itu harus bisa menerima kemenangan dan juga kekalahan. Ini banyak yang keskip sama trader-trader di luar sana, trader-trader pemula khususnya ya. Kenapa? Biasanya mereka ini asal biru close, oke? Atau mungkin kalian yang nonton video ini biasanya asal biru close.
buka HP gitu kan, trading asal, oh buy, oh sell gitu kan. Habis itu, oh profit dikit baru $1 atau berapa pips gitu ya. Udah di cut, oh ini profit di cut gitu kan. Ketika lagi floating minus, tahan aja dulu lah, ntar juga balik lagi. Kok kan market dinamis misalnya kayak begitu. Tapi ternyata nggak balik-balik, malah marketnya turun jauh atau misalnya naik jauh. Floating minus kita makin gede, ujung-ujungnya apa? MC lagi. Ya udah, itu lingkaran setan yang biasanya kalian lakukan dan kalian nggak mau berubah. Nah itu biasanya seperti itu. Nah makanya di sini saya mau memberikan apa ya? Saya pengen memberikan sebuah kisi-kisi deh. Kalau misalnya kalian memang menjadi seorang trader yang wise, yang bijaksana ya, kalian perlu tahu dan kalian perlu bisa menerima kekalahan ataupun kemenangan. So kata kuncinya adalah kalian harus tahu di mana kalian masuk atau kalian tahu pintu masuknya di mana. Kemudian kalian juga perlu tahu pintu keluarnya di mana. Pintu keluarnya ada dua. Kalau profit atau kalau menang ya kalian dapetin profit, keluarnya kalian mau di mana. Kalau misalnya kalah, kalian mau keluarnya di mana. Jadi nggak ada tuh istilah asal biru close lagi atau nahan floating minus berkepanjangan, itu nggak akan ada lagi kalau kita udah tahu dua hal ini. Gitu. Jadi kalian nggak perlu lagi asal biru close. Jadi kalian nggak perlu dak-dik-duk lagi tuh biasanya kalau tapi kira-kira misalnya lagi buy kemudian udah profit 20 pips. Cut apa enggak ya? Kalau misalnya saya cut nanti dia naik lagi ke atas, sayang saya nggak dapetin profitnya, momentumnya udah saya cut. Tapi kalau misalnya ini kalau nggak saya cut terus dia turun ke bawah, saya bukannya profit malah jadi minus gitu. Bingung di kitanya nggak ngerti gitu kan. Akhirnya ya udahlah di cut aja. Ternyata bener ke atas, pusing gitu kan. Akhirnya emosi ngebay lagi, ternyata dia turun ke bawah, hilang tuh profitnya yang tadi. Itu biasanya kayak begitu. Nah itu yang mau kita hindarin. Kalau floating minus juga sama. Biasanya kita aduh ini cutnya kapan ya gitu, tahan dulu, akhirnya MC. Tapi kan kalau misalnya kita udah tahu, oke, saya mau keluar kalau profit udah nyampe angka segini, saya bakal keluar kalau floating minus kalau dia udah sampai angka segini. Jadi saya tahu, kalau saya profit, ini kalau trader yang udah tahu di mana dia take profit, di mana dia kena loss itu di mana, dia tuh udah tahu ya. Kalau dia profit dia dapatnya berapa, kalau dia minusnya berapa. Itu adalah trader yang bijak. Itu berarti dia melakukan semuanya dengan benar, di jalan yang benar. Kebanyakan trader itu nggak tahu kalau dia profit dapatnya berapa, kalau minus mereka minusnya berapa. Nah kalau misalnya seperti itu berarti kalian perlu belajar lagi gitu. Karena sejatinya ketika kalian masuk ke dalam industri ini, kalian udah tahu kalau profit kalian bisa dapat berapa, kalau kalian pakai take profit, kalau misalnya kalian loss, kalian minusnya berapa, itu semuanya bisa tahu. Nah, tiga hal ini, stop loss, entry sama target, ini juga perlu kita barengin sama yang namanya money management atau manajemen resiko ya. Dari sini setelah nanti kita belajar ya, ini nanti ada sesi berikutnya, ini ada sesi yang lebih teknikalnya lagi, kita akan membahas yang namanya sistem trading gitu ya, yang baku, yang mechanical, yang simple ya, tentunya yang simple gitu kan. Dan kita akan bahas banyak hal di sana. Selain dari entry, stop loss, dan take profit atau target profitnya, itu kita juga akan belajar yang namanya lot. Oke, manajemen lotnya berapa? Ini pertanyaan. Balance saya cuma $100, baiknya saya pakai lotnya berapa? Nah itu kan jadi sebuah pertanyaan. Kebanyakan kita nggak ngerti. Oke, kemarin kita udah belajar lot sebetulnya kan. Oh ini 0,1 lot, ini berapa pips value-nya, dolarnya berapa gitu kan. Ini pakai 1 lot, value dolar per pipsnya itu berapa dolar gitu kan. Pakai 0,01 berapa dolar gitu, kemarin kita udah tahu. Nah tapi kan ketika kita masuk atau entry ke dalam market, kan kita tahu nih, oh ini lebar area saya nih. Kalau lebar area saya segini, balance saya misalnya $1.000 gitu ya, lot berapa yang ideal, yang sesuai dengan resiko yang saya pengen. Misalnya saya pengen resikonya 1% gitu. Oh berarti 1% dari $1.000 kan berarti berapa? $10 misalnya gitu. Nah $10 itu berarti saya perlu pakai lot berapa dengan lebar area segitu. Nah itu yang perlu kita hitung dan kita perlu tahu cara penggunaan lotnya. Nah ini sesi-sesi seperti ini nanti kita bahas di next kelasnya yang lebih teknikal ya, ini next levelnya. Makanya kalau kalian belum paham di sesi Forex Basic ini, ditonton ulang lagi, catat lagi semuanya. Nggak ngerti, kalian langsung diskusi di kolom diskusi yang ada di portal Kampus Trader ini gitu. Jadi kalian udah siap nih, selesai dari Forex Basic ini, kalian udah siap untuk ke level berikutnya dan kita langsung belajar sistem trading. Nah dari sesi yang berikutnya, sistem trading itu gitu ya, atau yang lebih teknikal, yang lebih advance ini, kalian udah bisa trading tuh. Kalian udah tahu, oh kalau misalnya saya masuk ke market ketika kondisinya seperti ini, saya tahu ini trennya naik berarti saya jadi seorang buyer. Kalau turun ini saya menjadi seorang seller. Oh ini nggak jelas berarti saya perlu libur. Kita ganti market. Kita kemarin udah kenalan juga sama 28 pair forex. Kan ada 28 pair forex gitu ya.
Gitu, itu kita semuanya udah belajar nanti kita akan pelajari di sesi yang berikutnya. Gitu ya. Jadi PR-nya banyak. Jangan langsung trading habis sesi ini. Kalian perlu belajar lagi ya. At least di sesi ini kalian sudah punya pondasi yang kuat. Kalian udah tahu. Oke, saya akan kenalan yang namanya pip, saya kenalan yang namanya spread gitu ya, dan lain-lain banyak hal. Kita udah juga bisa menggunakan platform TradingView ataupun MetaTrader. Sehingga PR kita adalah tinggal belajar sistem tradingnya aja. Gitu. Oke, jadi PR-nya itu ya, nentuin di mana stop loss, entry dan target ya. Berarti kalian perlu belajar yang namanya sistem trading. Nah, ada hal penting juga yang mungkin saya bisa share sama kalian semuanya ya, terkait dari win rate. Kebanyakan trader atau yang bahkan trader pemula, ini biasanya pertanyaan trader pemula sih biasanya. Dengan sistem trading ini berapa persen win rate-nya per bulan gitu kan. Itu kan jadi pertanyaan. Win rate itu selalu menjadi tujuan fokus utama kita gitu. Menurut saya win rate nggak penting. Kenapa nggak penting? Ini saya kasih permisalan aja. Permisalan aja. Kita punya 10 transaksi. Terus misalnya win rate kita 80%. Win rate kita 80%. Berarti 8 kali menang, 2 kali kalah ya. Ini win rate-nya 80%, gede kan? Pasti orang atau trader pemula pasti sangat tertarik dengan metode trading tersebut. Pasti diikutin, karena win rate-nya gede. Dia pikir kalau win rate-nya gede, dia udah pasti profit banyak banget. Belum tentu, ada hal yang perlu dilihat gitu ya. Jadi saya bilang tidak menjamin win rate tinggi ini bisa profit juga di dalam industri forex ini. Itu yang perlu kalian tahu dan perlu kalian tanamkan di dalam pikiran kalian gitu ya, sebagai pemahaman industri forex ini gitu. Contoh, 8 kali menang, 2 kali kalah. 8 kali menang, setiap menangnya 1 kali menang dapatnya $10. Berarti 8 kali menang dikali 8, dapatnya $80. Let's say seperti itu. Ada 2 kali kalah, ya kan? Kena SL nih 2 atau kena cut loss 2 nih berarti. 1 kali cut loss $50. Karena kalian nggak imbang antara reward dan juga resikonya. Sekali lossnya $50. 2 kali kalah, kalian minus $100. Apa artinya 8 kali menang sebelumnya? Nggak ada artinya. Gitu. Masuk akal nggak? Kalau menurut kalian nggak masuk akal, coba kalian chat di kolom diskusi deh. Kenapa nggak masuk akal ya? Tapi ya memang itu yang terjadi gitu. Win rate nggak penting sama sekali sebetulnya. Yes, win rate memang kita perlukan sebagai acuan kita. Tapi yang paling penting jangan fokus di win rate-nya. Apa mau win rate apa lagi? Misalnya win rate-nya 70% atau bahkan 90%. 90% satu kali trading gitu ya. 1 kali trading $10 dapat $90 ya. 1 kali lossnya $100, tetap minus $10 gitu. Tapi kalau misalnya let's say win rate-nya 50%, 50%. Let's say ya, win rate-nya 50%, 50% gitu kan. 50% menang, 50% kalah. Berarti 5 kali menang, 5 kali kalah kan kayak gitu. Nah, contoh 1 kali loss itu minusnya $100. Berarti kita minus 500 kali, $500 ya, minus di akun kita $500. Nah, yang satu lagi ini profit 5 kali juga. Tapi kita menggunakan risk reward ratio, misalnya 1:3. Sekali profit $300. Karena kita ngambil TP3, take profit atau target profit 3 gitu ya, level 3. Nah, berarti kan dikali 3. Ini 300, 300, 300, 300, 300. Berarti kita dapat 1.500. Kalau kita akumulasiin, ingat win rate-nya cuma 50% loh ya. Win rate-nya 50%, enggak 60%, enggak 70%, enggak 80%. Ini win rate-nya cuma 50%. Tapi kita pakai kita pakai risk reward 1:3. Nah, itu nanti kita pelajarin kok. Tenang aja, ini sebagai gambaran aja ya. 1.500 dikurangin 500, kita tetap masih profit bersih $1.000. Jadi gak penting win rate, yang paling penting adalah risk reward rasionya. Mau win rate-nya cuma 30% pun, kalau risk reward rasionya kita lebih besar, rewardnya lebih besar dibandingkan risiko yang kita risikokan, kita tetap akan profit anyway. Gitu. Dan kebanyakan trader pemula nggak mikir ke arah sana, karena yang dia pedulikan adalah win rate, win rate, win rate, win rate. Gitu. Oke? Nah, selanjutnya ya kita akan bahas juga yang namanya psikologi. Kalau sebelumnya kita udah bahas tentang psikologi, kita udah kenalan perjalanan trader, kemudian apa aja hal-hal yang perlu diperhatikan porsi-porsinya ya. Dari mulai money management, kemudian psikologi trading paling besar, teknikal yang paling kecil. Nah, seperti di sebelumnya kita bahas gitu ya, di awal tadi kita bahas, trader itu perlu menerima kekalahan. Trader perlu menerima kekalahan, trader bisa menerima profit atau kemenangan. Nah, itu sebetulnya adalah manusiawi ya gitu ya.
Kita biasanya trading atau dimanapun lah kita bisnis ataupun melakukan apapun ya dalam berdagang, kita pasti suka kalau misalnya kita untung atau profit. Tapi kalau dalam bisnis, oh kan kita bisa mewajari, oh ini kalau minus nggak apa-apa lah, memang mungkin marketnya lagi memang nggak sejalan sama kita. Kita biasanya bisa mengerti ketika kita dagang fisik. Tapi ketika trading kita biasanya nggak bisa menerima kekalahan itu. Ini bahayanya kalau misalnya kita tidak punya mental menerima kekalahan, kalian itu trading jadi ngawur dan amburadul. Maksudnya seperti apa? Jadi muncul yang namanya revenge trade. Misal kalian hari ini trading loss terus, 3 kali loss beruntun misalnya, kalian minus banyak banget, kemudian besok kalian trading, sekali trading lotnya digedein dengan harapan kalau ini profit ini bisa ngembaliin minus yang kemarin. Misalnya kemarin minusnya $50, saya harus balikin $50 di hari ini gimana pun caranya dan saya bisa dapetin profit tambahan juga untuk hari ini. Gitu, itu bahaya banget. Kalau kita punya cara kerja otaknya seperti itu, kalian nggak perlu trading. Baiknya kalian tutup akun trading kalian, kalian kerja lagi aja. Ya, kalian silakan lanjutkan kerja kantoran gitu ya. Kalian lanjutkan bisnis fisik kalian gitu ya. Kalian stop trading. Karena mental seperti itu, saya yakin Anda nggak akan bertahan lama di dalam industri ini. Kalau punya mental seperti itu. Kemudian yang kedua, disiplin. Ini disiplin penting banget, disiplin dan juga konsisten. Maksudnya apa disiplin dan konsisten? Setelah nanti ya teman-teman semuanya kalian belajar sebuah sistem trading ya. Sistem trading yang paling penting adalah kalian perlu belajar sistem trading yang masuk akal. Jangan cuma ngeliat oke, ini masternya yang ngajarin profit terus nih gitu kan. Akhirnya saya ikutin, tapi saya rasa sebenarnya nggak masuk akal. Karena cara mendapatkan uang di industri forex ini sama seperti kita mendapatkan uang di dunia nyata. Itu yang paling penting. Karena sama-sama berdagang. Bedanya kita digital, yang bisnis biasa di dunia nyata ini konvensional, kan gitu aja. Gitu. Cara mendapatkannya sama, gitu. Beli di harga murah, jual di harga mahal misalnya seperti itu. Itu perlu masuk akal di dalam diri kita gitu. Kita perlu mikir, oh, ini masuk akal nih. Oke, berarti saya bisa pakai. Nah, itu sistem trading yang bagus seperti itu. Dan kita perlu disiplin. Setelah kita belajar gitu ya, kita jangan langsung berharap kita bisa langsung sukses. Contoh gampangnya, ini contoh gampangnya aja ya. Banyak kan mungkin kalian bilang, oh ini mah master kaya dari jualan kelas aja. Ah ini mentor A cuman kaya dari jualan kelas aja, tapi nggak tahu nih tradingnya nggak pernah kelihatan dan lain-lain. Punya pikiran kan seperti kayak gitu? Ya salah nggak salah sih sebetulnya, cuman menurut saya pikiran seperti itu mending dibuang gitu ya, karena mau gurunya, mau mentornya, mau masternya kaya nggak ada artinya buat kalian. Kalian kaya pun nggak ada artinya buat mentornya. Sama saya dulu belajar sama mentor saya nggak peduli mentor saya trading apa enggak, tapi yang dia ajarkan masuk akal saya terima dan saya praktekkan, dan menurut saya ini praktekannya dan hasilnya bagus, ya saya lakukan, saya lanjutin gitu. Tapi kalau menurut saya mau mentor saya suka flexing, pakai mobil mewah, itu kan bukan berarti dia bisa mengubah hidup saya, enggak juga. Gitu. Jadi jangan percaya siapapun di dalam industri forex ini, kalian perlu percaya dengan diri kalian sendiri. Kalian perlu disiplin dan konsisten dan janji sama diri kalian sendiri kalau kalian pengen sukses di dalam industri forex ini. So, jadi disiplin menggunakan sistem trading ya, jangan gonta-ganti. Ya, kemarin di fase yang kedua tuh di dalam perjalanan trader, biasanya di fase 2 pas fase-fase kalian lagi semangat-semangatnya belajar, habis belajar di sini nanti belajar di tempat A B C D gitu kan, diterima semuanya, di-combine semuanya pakai indikator A B C D. Nanti layar chartingnya full kayak naga. Habisnya bingung sendiri, akhirnya stres sendiri, ya udah akhirnya buy now sama sell now lagi, udah kayak gitu aja ya. Nah, itu yang enggak kita mau. Oke, disiplin ya. Kalian perlu straight sama sebuah sistem trading. Kalian bisa backtest kalau kalian mau mempersingkat waktu, atau kalian bisa forward test ya. Nanti kita belajar yang namanya backtest sama forward test itu seperti apa. Oke, backtest sama forward test ini fungsi untuk menentukan gitu ya, sistem trading ini work nggak kalau misalnya kalian gunakan. Per bulannya bisa dapat berapa persen gitu ya. Kira-kira ini sesuai nggak dengan goals kalian. Nah, kalian perlu bisa backtest sama forward test. Itu yang pertama, disiplin ya. Jadi jangan gonta-ganti. Kalau gonta-ganti ya terserah kalian lah. Kalau kalian misalnya cuma mau berkutit di situ-situ aja dan gak maju-maju, ya silakan. Karena kita perlu bisa survive dan kita perlu bisa sangat jago di dalam sebuah trading system tersebut gitu ya. Kalau gonta-ganti ya ulang lagi dari awal. Misalnya kita ada 4 step gitu ya. Step belajar, mulai memahami, mulai mengerti dan jago gitu ya. Kita biasa cuman
stop di belajar doang. Belajar A, oke, seminggu pakai, wah kayaknya nggak worth it nih. Belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi. Ngikutin aja terus. Ada kali 30 sistem trading yang dipelajarin tapi nggak ada yang nyangkut di otak dan nggak ada yang dipakai sama sekali akhirnya karena ya nggak kalian ikutin, kalian nggak disiplin gitu kan dan konsisten. Konsisten pakai resikonya mau berapa gitu ya. Kalian setiap melakukan sebuah transaksi mau meresikokan berapa persen dari modal kalian sehingga kalian nggak perlu MC atau margin call lagi. Nah itu penting gitu. Jadi perjalanan kalian tuh masih panjang banget gitu. Jadi jangan punya harapan, jangan punya mimpi kalau abis di sini kalian bisa langsung jago trading. Enggak, ya. Dan yang kedua adalah kalau misalnya kalian ikutan, contoh deh, ini contoh gampangnya aja ya. Misalnya kalian pengen jadi sebuah pebisnis F&B. Kemudian kalian ikutan workshop, kalian ikutan seminar ke pebisnis F&B di luaran sana yang sangat-sangat kaya, yang sangat-sangat berhasil, sukses, misalnya seperti itu. Apakah ada jaminan kalian ikutan workshop atau seminar tersebut lalu kalian bisa sukses di dalam F&B itu? Jawabannya belum tentu gitu. Yang bisa merubah sukses atau tidaknya adalah diri kita sendiri. Tapi di workshop dan seminar itu kita bisa dapetin apa? Kita bisa dapetin ilmu. Ilmu berarti boosting sesuatu hal yang bisa kita lakukan. Dari yang nggak tahu jadi tahu, kita lakukan. Itu ngeboost kesuksesan kita, ya, tahap kesuksesan kita. Itu yang paling penting. Jadi bukan berarti kalian ikutan kelas, ikutan workshop, ya kalian bisa kaya atau sukses langsung sama seperti siapa pembicaranya. Belum tentu juga. Misalnya dari 100 orang yang ikutan workshop bisnis F&B atau restoran tersebut misalnya ya, paling cuma ada 3 atau 4 orang yang akhirnya bisa sukses sama seperti si pembicaranya. Karena dia ngikutin betul-betul. Kan gak cuma dapat ilmu aja, gak cuma belajar aja, gak cuma duduk, nyatet, abis itu nyampe ke rumah, sehari, 2 hari, 3 hari dipraktekin langsung sukses kan enggak. Banyak prosesnya gitu. Yang perlu kalian ingat adalah guru, mentor, ataupun siapapun itu yang share ilmu ke kalian, mereka ini cuma bisa sharing atau transfer knowledge atau ilmu. Yang menghasilkan uang atau yang making money itu bukan ilmu, tapi skill, ya. Skill, kalau ilmu digabungin sama skill, kalian udah pasti making money. Contoh gampangnya, guru atau misalnya dosen. Jadi dosen atau guru bukan hanya harus sebatas pintar aja. Oh misalnya saya mau jadi dosen matematika gitu ya. Atau misalnya saya mau jadi dosen teknik. Kan bukan berarti dia jago teknik. Ya, bukan berarti misalnya dia jago elektro, dia bisa langsung jadi dosen elektro misalnya. Nggak bisa. Dia perlu punya skill public speaking. Gimana caranya apa yang dia ajarkan itu bisa diterima dengan para mahasiswanya gitu. Yang making money dari mana? Cara dia bicaranya gitu. Skill public speakingnya dia, skill mengajarnya dia, bukan dari otaknya aja. Jadi perlu skill. So yang perlu kalian lakukan adalah kalian belajar, ya, earn knowledge, kemudian kalian ubah knowledge tersebut jadi sebuah skill. Dan untuk merubah skill dari knowledge jadi skill itu bukan waktu yang singkat. Kalian perlu praktek, trial and error, kemudian kalian dapetin aha momennya sendiri dan kalian baru bisa di titik itu. Makanya sebelumnya saya bilang paling cuma 3% yang akhirnya bisa trading for living misalnya, atau mungkin bisa bertahan di trading ya, baik forex, crypto ataupun saham, sisanya nyerah di tengah jalan. Karena apa? Ya, itu adalah contoh-contoh orang yang nggak disiplin, nggak konsisten gitu. So, decide yourself ya. Tentuin diri kalian ini kedepannya mau jadi seperti apa. Apakah kalian mau jadi pecundang misalnya ya, yang menurut kalian forex gampang ya, mending sekarang tutup layar HP-nya, tutup buku, tutup catatan, semuanya kerja seperti biasa. Nggak usah trading forex. Karena trading forex bukan main-main, ini adalah bisnis yang serius dan kalian perlu punya banyak bekal di dalam industri ini. Oke? Jadi pesan saya ya, setelah ini kalian perlu pelajarin dari sisi teknikal ataupun fundamental. Kalian harus siapin diri masuk ke the next levelnya dan kalian perlu belajar sistem trading. Ya, sehingga kalian tahu hari ini kalian mau ngapain. Ya, kalau kita udah tahu di sekarang ini apa itu forex dan lain-lain, very basic gitu ya. Kalian belum siap untuk trading, selanjutnya kalian persiapkan diri untuk bisa masuk ke dalam real marketnya seperti apa dengan kalian punya sistem trading gitu. Dan kalian perlu belajar. Di kelas berikutnya kita akan pelajari hal tersebut tuh. Kita akan pelajari sistem trading yang saya biasa gunakan dan kalian bisa ikutin gitu. Sehingga ingat 2 pertanyaan kuncinya. Hari ini jadi buyer, seller atau libur, dan di mana kalau buy dan di mana kalau sell. Itu 2 pertanyaan penting yang perlu kita tanamkan dan kita perlu jawab sehingga kalian punya sebuah sistem trading dan kalian sudah siap masuk ke dalam market. Oke, itu ya. Jadi banyak yang kalian perhatikan. Ini sesi ini kalian perlu
perlu benar-benar install dan kalian perlu tahu di dalam industri forex ini seperti apa. Perjalanan kalian masih panjang dan santai aja gitu ya. Jadikan dulu, atau misalnya ada yang sudah bercita-cita punya trading for living, di hold dulu. Kalian tuh belajar dulu. Kalau kalian belajar, kalian udah punya sistem tradingnya udah clear, udah jelas gitu ya. Kemudian kalian sudah bisa mengatasi semuanya dari sisi money management atau risk control dan juga psikologi, baru kalian bisa punya tujuan ke trading for living. Siapa yang gak mau trading for living kan? Bisa keluar dari perusahaan, dari kantor, kemudian kalian bisa di rumah aja, bisa dekat sama keluarga, sama anak, bisa main, bisa traveling, bisa kulineran gitu kan, bisa jalan-jalan kemana pun tapi tetap dapat uang dan dibayar gitu kira-kira ya. Jadi perjalanannya sangat panjang, santai aja, market nggak kemana-mana, kalian tetap akan bisa dapetin profit dari sana. Itu adalah tugasnya trader. Di dalam kondisi market apapun, trader tahu apa yang harus dia lakukan, baik trading ataupun tidak trading. Oke, itu aja. Thank you so much ya udah mengikuti beberapa sesi kelas dari Forex Basic ini. Semoga apa yang saya sampaikan ke kalian-kalian semua ini kalian bisa terima dan kalian bisa dapetin manfaatnya ya. Kalian bisa tahu dari yang sebelumnya nggak tahu jadi tahu gitu kan, dan kalian siap to the next levelnya. Dan sampai ketemu sama saya lagi di kelas yang berikutnya. Kita akan pelajarin lebih advance lagi di mana kita harus entry, di mana kita harus keluar kalau benar, dan kalau salah kita akan pelajarin sebuah sistem trading yang saya sudah gunakan selama bertahun-tahun. Itu aja, thank you so much udah ikutin Forex Basic kelas ini, dan sampai ketemu di kelas-kelas berikutnya.